Kecamatan Eruditio, tempat di mana semua ilmuwan di Lanufgani pada kumpul, bikin eksperimen bareng, nyiptain penemuan bareng, ngopi, sebat, mabar. Wes intinya Eruditio ini jadi base campnya para ilmuwan gitulah. Nah, di antara para ilmuwan ini, itu ada yang namanya itu Digi Dao. Ya, si Digi. Nah, nggak ada yang tahu asalnya dia ini dari mana. Ya, tiba-tiba ada gitu di Eruditio. Ya, soalnya si Digi ini emang gak terkenal di Eruditio. Ya, ilmuwan kecil, YouTuber kecil. Ampun bang. Nah dia ini tuh suka banget meneliti, apalagi yang berhubungan sama jam. Ya soalnya dia ini tahu kalau masih banyak rahasia yang belum ditemuin di sebuah benda kecil ini. Oh. Dan karena penelitiannya yang mendalam tentang jam, akhirnya si Digi ini berhasil buat ngebikin 2 penemuan. Yang pertama ini tuh namanya Timeness. Nah dengan Timeness ini, dia ini jadi bisa ngendalin waktu. Yo, OP sih sebenarnya. Terus penemuan satunya ini tuh namanya Owl Alarm. Ya itu namanya. Ya ini tuh senjata bom gitu yang dia pakai buat nyerang musuhnya. Nah suatu ketika para ilmuwan Eruditio ini nemuin catatan penelitiannya si Digi. Ya para ilmuwan ini pada terkagum-kagum, terdigi-digi nilai catatan penelitiannya yang hebat. Yang akhirnya itu ngebikin si Digi ini pun jadi terkenal. Followers IG-nya naik, centang biru, dapat endorse, dan dia ini pun dikenal sebagai penemu yang gigi. Anjay. Ya itu ngebikin si Digi ini seneng banget. Tapi ya di sisi lain, dia ini juga punya cita-cita buat jadi anggota Eruditio Ranger. Biar dia ini bisa ikut ngejaga Eruditio pakai penemuannya. Oh. Nah cuman ya, warga Eruditio ini tuh kayak ngeremehin cita-citanya si Digi gara wujudnya ini nggak cocok buat jadi petarung. Oh, body shaming. Nah untungnya, para Eruditio Ranger ini ngedukung cita-citanya si Digi ini. Dan saat itu, para Eruditio Ranger ini selalu ngajak si Digi buat bertarung bersama buat melindungi Eruditio. Yo wes sih, ceritanya mek ngono tok. Singkat jelas ya istilahnya ke absurd Pak Johnson. Wes pokoknya tamat. Akhirnya si Layla sama si Xian pun minta greet sama si Digi di pusat kuliner. Terus si Layla nih nanya ke si Digi tentang proyek Infinite Gate. Kamu nanya? Ya awalnya si Digi nih ragu buat ngasih tahu, tapi kita butuh informasi itu Digi, ini namanya keselamatan dokter Runi. Telan dulu napa makanannya? Nih, kamu juga harus makan. Dan yang ada di tiang nih bos, senggol dong. Kenapa ada Master Runi? Akhirnya si Layla sama si Xian pun nyuruh si Digi buat nonton asal-usul Layla biar dia ini tahu. Hehe, goblok. Cuma kamu harapan kita Digi. Aku nggak tahu harus nyari informasi kemana lagi. Aku nggak yakin. Teori itu nggak berhasil. Kamu ingat sesuatu? Yang ku tahu, para ilmuwan saat itu nemuin sebuah konsep. Kekuatan hebat yang dihasilkan dari reaksi stereo bisa ngebuka batasan ruang waktu buat ngubungin semesta yang lain. Tapi, di luar batasan ruang waktu ada dunia yang nggak berujung, di mana ruang waktu saling bertabrakan, dan kata teori yang valid buat ngebikin sebuah lintasan. Kamu paham? Ya enggak lah, aku aja ujian kata lulus. Intinya, para ilmuwan saat itu berhasil buat ngebuka portal misteri semesta. Tapi portal itu nyebabin bencana. Banyak pelajar dan ilmuwan yang tewas pada saat pengembangan proyek Infinite Gate. Termasuk orang tuamu, Layla. Maaf Layla, sejauh ini cuma itu yang ku tahu. Seketika si Layla ini kena mental. Ya baru kali ini dia ini tahu tentang kebenaran itu. Wow, tsunami fakta. Ya selama hidupnya, dia ini emang tahu kalau nyokapnya ini udah mokat. Tapi dia ini nggak tahu apa-apa tentang bokapnya. Dia ini baru tahu kalau ortunya ini tuh 2 ilmuwan yang sangat berpengaruh di Eruditio dan juga proyek Infinite Gate. Dan dia ini gak bakal bisa ketemu lagi sama mereka. Ya, si Xia yang lihat si Layla sedih ini pun langsung nyemangatin dia. Yuk, bisa yuk. Akhirnya karena support dari Xia, si Layla ini pun jadi semangat lagi. Anjay. Dan si Layla ini bertekad buat mecahin masalah ini, buat nunjukin kalau dia ini bisa jadi hebat kayak bokap sama nyokapnya. Nah akhirnya satu-satunya jalan mereka ini ngebikin rencana jebakan buat nangkap The Chosen. Jadi rencananya mereka ini tuh si Layla ini bakal jadi umpan gitu. Jadi dia ini bakal koar-koar kalau dia ini tahu informasi tentang proyek Infinite Gate. Nah The Chosen ini kan nyari banget info tentang Infinite Gate. Jadinya dia ini bakal berencana buat nyulik si Layla. Ya teorinya gitu. Nah pas The Chosen ini muncul buat nangkap si Layla, Sixia sama Eruditio Ranger yang lain ini bakal ngepung dia. Dan mereka pun berhasil buat nangkap The Chosen.
Tamat. Akhirnya mereka ini pun ngejalanin rencana itu. Nah tapi pas mereka ini ngejalanin rencananya, tiba-tiba itu terjadi kekacauan di mana-mana. Jadinya mereka semua ini malah kepencar. Nah si Sia ini berusaha nyari keberadaan si Layla. Ya soalnya kan dia ini yang jadi umpan. Takutnya si Layla ini bakal kenapa-napa gitu. Cuman ya si Sia ini nggak tahu harus kemana. Anjir, kelinci kecil, kamu di mana? Mereka semua di sana. Hah? Kamu? Kok kamu tahu? Kamu dari kemarin sus banget. Itu tidak penting. Gadis itu nggak akan bertahan lama. Ih, awas aja kau. Akhirnya si Sia ini pun pergi ke arah yang ditunjukin sama si Nolan. Dan benar, si Layla ini ada di sana. Dia ini lagi kekepung sama anggota The Chosen. Waduh, nggak bahaya tah? Akhirnya si Sia ini pun nge-WA si Lolita dan ranger lainnya. Dan mereka ini pun berhasil buat nangkep semua anggota The Chosen. Anjay. Nah tapi pas anggota The Chosen ini diinterogasi, mana Tuan Crab? ya mereka ini nggak tahu di mana Dr. Uni. Katanya mereka ini cuma para Sen Hunter yang dibayar sama The Chosen buat ngejalanin rencananya. Ih, dasar pasien yang terketerlaluan. Padahal dari dia udah nyediain kehidupan yang baik buat semua orang. Tapi mereka malah ngebet buat jadi orang jahat. Aku malah curiga sama ilmuwan yang namanya Nolan itu. Terus si Sia ini pun nyoba nyeritain kejadian pas dia ini ketemu sama si Nolan. Cuma si Layla ini kayak gak percaya gitu sama ceritanya si Ixia. Mungkin dia cuma kebetulan lewat. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Tapi kan gak mungkin banget dong kalau dia dalang di balik semua ini. Para ilmuwan ada di dia kan orang-orang baik. Iya, terus Sen Hunter orang jahatnya kan? Maksudku... Udahlah, Sen Hunter bisa nyelesain masalah mereka sendiri. Tunggu Ixia. Jangan sok akrab sama aku. Tuan Nolan jelas-jelas membantu kami. Kenapa sih Ixia menganggap dia orang jahat? Nona Layla, Tuan Nolan, di mana temanmu? dia... Aku baru saja melihat seorang gadis ditangkap oleh sekelompok Sen Hunter. Kulihat dia mirip dengan temanmu. Ixia? Tunggu Tuan Nolan. Tuan Nolan kok bisa di sini? Aku hanya lewat. Layla, aku dapat DM misterius dari seseorang. Dia bilang kalau para Sen Hunter mau ngeledakin bendungan dan Ixia di sana. Hah? Temanmu memanggilmu. Akhirnya si Layla ini pun berencana buat pergi ke bendungan kota buat nyelamatin si Ixia. Nah, pas sebelum si Layla ini pergi, dia ini nyoba ngeberanin dirinya buat nanya ke si Nolan. Tuan Nolan, apa kau dalang di balik semua ini? Jika memang benar, apa yang akan kau lakukan? Layla, ayo! OTW! Lilian, anak kita sangat mirip denganmu. Kuharap dia selalu mendapat kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, di sisi lain, si Ixia ini ditangkap dan disandra sama para prajurit bayaran Sen Hunter. Tapi ya, gara-gara plot armor MC, dia ini berhasil lepas dan nge-solo para Sen Hunter ini. Sekaligus nge-defuse bom yang bakal ngeledakin bendungan. Anjay. Nah, cuman prajurit Sen Hunter ini pada muncul lagi dan dia ini dikepung. Cih, di akhir hidupmu kau masih peduli dengan Eruditio? Aku nggak peduli dengan Eruditio. Aku berjuang buat diriku sendiri. Nothing lasts forever, we can change the future. Anjay. Terus dia ini pun lompat dari bendungan. Kayaknya ini akhir hidupku. Hei, lepasin orang itu. Hah? Siapa kamu? Kamu nanya? Bukannya kamu seorang Sen Hunter? Ixia. Nih, kamu juga silakan. Dan yang ada di tiang nih bos, senggol dong. Udahlah, Sen Hunter bisa nyelesain masalah mereka sendiri. Tunggu Ixia. Jangan sok akrab sama aku. Kenangan yang aneh. Aduh. Kelinci kecil? Kamu kok bisa di sini? Maafin aku Ixia, selama ini aku gak percaya sama kamu. Tuan Nolan dalang dibalik semua ini.
Maafin aku gak mau kehilangan kamu, Ixia. Dia khawatir sama kamu, Ixia. Saat kami dengar kalau kamu ketangkep, dia yang paling antusias buat menolong kamu. Oh, so sweet. Aku bingung, jika Tuan adalah dalang dibalik semua ini, terus kenapa dia selalu nolong kita? Entahlah. Aku hampir sampai. Take over.